Saudara-saudara pencinta Renungan Harian Katolik Gereja Maria Bunda Karmel. Kita mungkin pernah mendengar kata bijaksana ini. Jika kita mengenakan kacamata hitam, maka hitamlah seluruh dunia. Kata-kata bijak ini mau mengatakan kepada kita bahwa keindahan sekitar kita amat tergantung bagaimana kita melihatnya. Jika kita seseorang yang dikuasai rasa curiga, maka orang tersebut akan selalu curiga kepada setiap orang yang ada di sekitarnya. Akan tetapi jika seseorang dipenuhi rasa syukur, maka apapun yang ada di sekitarnya selalu dipandang atau dinilai baik. Semua ada makna positif, bahkan ketika hal itu tidak menyenangkan dialaminya. Peristiwa penyembuhan seorang bisu dalam bacaan Injil hari ini bisa dicermati dalam sudut pandang yang berbeda. Orang banyak membawa orang bisu karena kerasukan setan ke hadapan Yesus. Yesus mengusir setan dari orang bisu dan kemudian orang bisu dapat berbicara. Peristiwa itu begitu mengesankan bagi banyak orang. Akan tetapi, fakta kesembuhan orang bisa dinilai secara berbeda. Orang-orang yang mengagumi Yesus melihat peristiwa itu sebagai tanda bahwa Yesus adalah orang yang berkuasa, orang yang dekat dengan Allah. Orang banyak berkata, hal semacam itu belum pernah dilihat oleh orang Israel. Sementara orang Farisi melihatnya secara berbeda. Betul, Yesus mengusir setan, tetapi kuasa mengusir setan itu bukan dari Allah, tetapi dari penghulu setan. Orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Mengapa fakta yang sama bisa dilihat berbeda? Seperti kata bijaksana, kacamata yang dipakai seseorang itulah yang akan menentukan penilaian seseorang. Orang banyak tentu melihat dan merasakan bahwa Yesus adalah orang yang penuh kuasa, baik dalam perkataan maupun tindakannya. Mereka takjub dengan cara Yesus mengajar, cara Yesus bertegur sapa dengan mereka, cara Yesus melakukan mujizat. Orang banyak mendengar dari ajaran para leluhur bahwa hanya orang baik yang mampu melakukan itu. Orang yang diberkati Allah, orang yang dekat dengan Allah. Sebaliknya orang Farisi, mereka melihat Yesus sebagai saingan mereka. Kepandaian Yesus dalam mengajar membuat mereka tidak lagi dihargai orang banyak. Cara Yesus mendekati orang banyak menyebabkan mereka tidak mampu lagi menguasai orang banyak. Mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus membuat orang Farisi tidak punya kuasa lagi. Karenanya orang Farisi menaruh kebencian kepada Yesus karena mereka merasa dikalahkan. Dalam kacamata ini, orang Farisi memberi penilaian kesembuhan yang dilakukan Yesus terhadap orang bisu terjadi karena Yesus menggunakan kuasa penghulu setan, suatu pandangan yang negatif. Cara pandang orang banyak dan cara pandang orang Farisi, keduanya sangat mungkin ada dalam setiap orang. Yang membedakannya adalah kepentingan yang mau dikedepankan, kepentingan bersama atau kepentingan diri sendiri atau kelompok. Saat kepentingan diri menguasai, maka kita menggunakan kacamata keuntungan diri sendiri. Ungkapannya bisa sangat baik jika fakta itu menguntungkan, dan bisa sangat sadis atau menyakitkan jika kepentingannya terganggu. Baik atau buruk dalam memberikan nilai bukan soal demi kepentingan orang banyak atau kepentingan yang lebih besar manfaatnya bagi banyak orang, tetapi demi kepentingan diri sendiri atau kelompok. Berbeda dengan kepentingan bersama. Dalam melihat persoalan, tidak terburu-buru dan selalu melihat apa yang baik bagi semua. Karena itu, dalam melakukan penilaian tidak berlebihan, apakah nanti penilaian itu sepaham dengan orang banyak atau tidak. Bahkan, penilaian positif selalu diberikan meskipun mungkin tidak sepaham dengan orang banyak. Penggunaan kacamata orang banyak yang mengagumi Yesus dan orang Farisi yang membenci Yesus, keduanya mungkin sekali kita gunakan. Belajar untuk mengalahkan kepentingan diri, kiranya memungkinkan kita untuk selalu menggunakan kacamata orang banyak
yang mengagumi Yesus dalam melihat peristiwa-peristiwa dalam kehidupan. Dengan demikian, kita semakin hari semakin bertumbuh dalam rasa syukur, karena semakin sadar bahwa dalam setiap peristiwa baik yang masuk akal atau tidak, Tuhanlah yang bekerja. Tuhan memberkati.